kedua. Just Prevoil, pemerintah bertindak ke depan dan menceritakan apa yang harus dilakukan. Selaras dengan musik kita kali ini, yaitu Indonesia belum siap menerapkan new normal. Sedangkan new normal sendiri merupakan langkah adaptif dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan karena telah memberikan kita rahmat serta anugerah kali ini. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum. Saya selaku pembicara pertama, Surya Aryansa, akan memaparkan dari sudut pandang pro yang akan dilanjutkan oleh pembicara kedua, Lisa Aprilia Busrena, yang akan memberikan dari sudut pandang kontra dan akan ditutup oleh pembicara ketiga atas nama Ikrar yang akan memberikan konklusi dari perdebatan kita kali ini. Pertama-tama sebelum masuk di sesi argumentasi, izinkan kami memberikan definisi untuk mengatur alur perdebatan kita kali ini. Pertama-tama, apa yang dimaksud new normal merupakan sebuah tatanan kebiasaan perilaku hidup sehat yang mana telah diterangkan, ditekankan, dan bahkan dilakukan sosialisasi setiap harinya oleh Ahmad Suryanto. Memasuki sesi argumentasi seperti apa yang telah dikatakan oleh Badan Kesehatan Dunia alias WHO telah menekankan bahwasannya new normal diperuntukkan dan diutamakan untuk negara yang berhasil memerangi COVID-19, di mana kurva persebaran telah mencapai angka 0 per hari. Seperti contoh negara yang tersebut ialah Cina, Vietnam, Jerman, dan lain-lain. Negara tersebut berhasil menekan angka persebaran sehingga mereka diperbolehkan untuk melaksanakan new normal. Apabila kita melaksanakan introspeksi dari negara Indonesia itu sendiri, masih kurangnya fasilitas kesehatan, sosialisasi publik, tes PCR yang masih kurang, dan bahkan masih menyebarnya hoax yang terjadi di antara masyarakat sehingga menganggap enteng akan COVID-19 itu sendiri. Dan seperti apa yang kita ketahui bahwasanya pengambilan new normal atau pelonggaran PSBB belum tepat dilakukan oleh pemerintah karena tidak memiliki kesiapan atas pencegahan dan penanganan klinis. Seperti contohnya sangat banyak negara yang melaksanakan promosi new normal, akan tetapi malah menjadi bumerang marah bahaya untuk masyarakat. Seperti contoh negara Meksiko, Pakistan, India, dan lain-lain, yang mana mereka melaksanakan relaksasi yaitu menerapkan new normal, malah menjadi bumerang di mana angka persebaran malah meningkat. Seperti contoh saja di negara Pakistan sejak 11 Mei 2020 mereka menerapkan new normal, dan bahkan pada menginjak tanggal 30 Mei angka persebaran positif di Pakistan itu sendiri mencapai angka 66.457 kasus pasien yang positif, dan menginjak tanggal 13 Juni 2020 tercatat 132.405 kasus positif virus corona, yang mana meningkat 2 kali lipat daripada sebelum diterapkannya new normal sendiri. Dan bahkan menurut laporan dari Al Jazeera, Pakistan hanya memiliki 6 kasus per rumah sakit per 1.000 penduduk, di mana para dokter dan ahli kesehatan memprediksi kalau fasilitas kesehatan akan kolaps dalam waktu yang dekat, yang mana dapat kita katakan bahwa negara yang telah melakukan dan berintegritas dan dapat dikatakan fasilitas dan ekonomi maju telah memperkirakan bahwa negara mereka akan kolaps dalam fasilitas kesehatan. Oleh karena itu Indonesia seakan-akan mengentengkan kejadian yang telah melanda di seluruh dunia ini dan melaksanakan new normal dengan tergesa-gesa. Dapat kita katakan sebuah langkah gegabah oleh Indonesia itu sendiri. Dan bahkan acuan dari new normal sendiri mengacu daripada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Keputusan untuk melakukan pelonggaran PSBB atau tidak harus berdasarkan kajian epidemiologis terlebih dahulu dan terhadap kajian aspek sosial, ekonomi, dan politik yang ada di negara itu sendiri. Dan bahkan sangat disayangkan fakta daripada laporan COVID-19 di Indonesia sendiri tidak menyatakan apa yang terjadi secara fakta di lapangan, karena sangat disayangkan bahkan pasien dalam pengawasan atau yang berstatus PDP bahkan sebelum mendapatkan tes dan dinyatakan positif sudah meninggal. Dapat dikatakan bahwasannya apa yang data yang kita ambil tidak sesuai di lapangan. Dan menurut Advisor Center for Innovation Policy and Governance, Dr. Yanwar Nugroho menyatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak rakyatnya, di mana tenaga medis bahkan di setiap daerah, entah di Pulau Kalimantan, Manokwari, Papua, dan sebagainya, memiliki hak perlindungan yang sama. Bukan berarti hanya mentang-mentang kita mengatakan zona A, zona hijau aman, tidak ditingkatkan kesehatan fasilitasnya, sedangkan zona B, zona merah, maka harus ditingkatkan angka kesehatannya. Itu merupakan suatu langkah yang sangat buruk. Sedangkan apa yang telah dikatakan oleh Yanwar Nugroho sendiri, pemerintah harus lebih dahulu memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi kalau mengatakan hak setiap warga negara sama, maka harus dilindungi sama rata. Kalau kita katakan kesehatan adalah hak, maka di new normal kita harus memastikan sekitar 9.700 puskesmas di Indonesia punya kapasitas untuk menampung pasien COVID-19. Itulah kenapa syarat-syarat untuk melaksanakan new normal harus dipenuhi. Jangan terburu-buru untuk melaksanakan new normal. Oleh karena itu saya untuk memaparkan dari sisi pro, percaya bahwasanya Indonesia tidak mampu menerapkan new normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lex nihil et impossibilia. Undang-undang tidak pernah memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Senada dengan musik kita kali ini, apakah Indonesia sudah pantas untuk menerapkan kebijakan new normal? Memasuki pertengahan Juni tahun 2020, sejumlah daerah euforia Indonesia mulai melonggarkan PSBB. Pemerintah mulai menghimbau masyarakat untuk bisa berdamai dengan COVID-19 dan bersiap untuk memasuki kondisi normal baru. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07-328/2020 tentang pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri guna mendukung keberlangsungan bisnis di situasi pandemi seperti ini. Pun banyak undang-undang yang sudah tertera pada keputusan tersebut yang tentunya menguatkan keputusan tersebut. Secara yuridis pun, kita bisa lihat pada tab MPRS nomor 20/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai the ideas, belief, and attitude which underlie the way of life for the participant class group and society pun menjadi modal yang sangat besar untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini. Sila keempat yang menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana lapisan masyarakat mulai menerapkan yang namanya gotong royong. Ini adalah bukti yang besar bahwasanya roh Pancasila sudah mulai diimplementasikan dengan cara berpikir, bertindak, berperilaku anak bangsa, dan berelasi antar anak bangsa dalam mewujudkan kemanusiaan dan solidaritas. Inilah tentunya yang harus dipupuk dan selalu digalakan. Ibu Sri Mulyani pun, Menteri Keuangan kita, mengatakan dengan jujur bahwa gotong royong bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Lagi-lagi saya bisa katakan penerapan new normal di Indonesia ini sudah sangat pantas dengan aspek yang tadi saya sebutkan. Lalu kita bisa lihat di daerah Desa Magetan, di mana seluruh masyarakatnya mulai memberikan dukungan fisik maupun mental kepada masyarakat yang mengisolasikan diri selama COVID-19 ini. Lalu kita bisa juga lihat di daerah Desa Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, di mana masyarakat memberikan makanan untuk warga yang berstatus ODP. Contoh lain, kita bisa lihat di Kalimantan Barat dan Riau, di mana ibu-ibu mulai bergotong royong untuk membuat kain, masker kain, dan jamu yang guna dibagikan kepada masyarakatnya juga. Lagi-lagi ini bisa membuktikan bahwasanya new normal pantas untuk ditetapkan di Indonesia. Dengan menerapkan new normal, pemerintah Indonesia tentunya roda ekonomi akan selalu berputar, masyarakat bisa kembali produktif dan tentunya tetap aman dari COVID-19 ini. Pemerintah pun sudah mulai menerapkan dan membuat beberapa aplikasi yang tentunya sebelumnya sudah ada bukti diterapkan di Korea dan di India, di mana aplikasi ini bisa mengatur dan mengawasi masyarakat agar bisa patuh pada protokol COVID-19 ini, seperti physical distancing yang sudah diterapkan di Denpasar, Jakarta, dan Surabaya. Bahkan di Samarinda pun sudah mulai ingin diterapkan. Tempat-tempat publik seperti tempat ibadah, mall, seperti tempat supermarket, bahkan sampai ke library pun sudah mulai diterapkan physical distancing tersebut. Contoh lain adalah startup di bidang genom yang bernama Nusantik, di mana Nusantik berhasil membuat perangkat yang bisa mendeteksi COVID-19, yang dimana aplikasi tersebut, Nusantik tersebut akan diproduksi oleh PT Bio Farma. Dan lagi-lagi membuktikan bahwasanya memang di Indonesia sudah pantas untuk menerapkan kebijakan new normal ini. Contoh lain yang menguatkan bahwa Indonesia sudah pantas untuk menerapkan new normal adalah negara seperti negara Italia dan negara Jerman, di mana negara Italia adalah negara pertama yang mendapat kasus lonjakan COVID-19 yang sangat besar per harinya, sekitar 6.557 per harinya per 3 pekan bulan Maret lalu. Dan terbukti pada awal April dan Juni lalu, negara Italia mulai membuka diri. Negara Italia mulai menerapkan new normal. Dan terbukti pada awal bulan Juni tadi, ternyata memang benar, tidak, penambahan kasus itu berkurang menjadi 200 per harinya. Dan begitu juga dengan Jerman, penambahan kasus sebelum penerapan new normal adalah sekitar 6.000 kasus per harinya. Dan setelah diterapkannya new normal pada awal Juni lalu, hingga sekarang penambahan kasus itu sekitar 214 per harinya. Lagi-lagi ini membuktikan bahwasannya memang penerapan new normal ini sudah pantas untuk diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kita bisa lihat juga di Indonesia, seperti di Kota Tegal, kota pertama yang melakukan penerapan new normal. Dan terbukti pada 7 Mei lalu, tercatat tidak ada penambahan kasus yang sangat melonjak dengan kasus yang sebelumnya. Lagi-lagi ini membuktikan bahwasanya penerapan new normal itu sudah pantas untuk diterapkan di Indonesia. Karena pada dasarnya, pandemi COVID-19 ini adalah masalah yang sangat besar, sehingga diperlukan inovasi-inovasi baru seperti teknologi tadi, dan perlunya kesadaran diri kita sendiri agar kita bisa menghalau diri kita untuk bisa tetap melakukan produktivitas kita, melakukan roda ekonomi kita, dan tentunya tetap aman dari COVID-19 ini. Dan tentunya tidak hanya pemerintah, kita pun juga berperan sebagai masyarakat madani. Di sisi lain masyarakat bukan hanya masyarakat yang bisa bertahan, hanyalah masyarakat
yang kuat di sisi ekonomi maupun di sisi imunitas tubuh. Hanya mereka lah yang tentunya bisa melawan pandemi COVID-19 ini. Sekian argumentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lex semper Dabit remedium. Hukum selalu menjadi obat, yang mana relevan dengan musim perdebatan kali ini, yaitu kebijakan hukum yang dibuat akan menjadi obat pemulih bagi kondisi sosial ekonomi Indonesia. Saya selaku pembicara ketiga akan memberikan konklusi daripada perdebatan yang telah berjalan. Pertama-tama saya akan menyimpulkan dari pihak pro, yaitu pembicara pertama, yang mana menyetujui bahwa Indonesia belum siap menerapkan new normal. Berdasarkan dengan komparasi dan empiris dari WHO menekankan bahwa penerapan new normal kepada negara yang berhasil melawan COVID-19, di mana kurva persebaran menurun, penanganan klinis yang baik, serta edukasi publik yang terjalin, seperti negara Cina, Jerman, Vietnam, dan yang lainnya. Keputusan yang diambil terlalu terburu-buru akan menjadi bumerang yang buruk bagi Indonesia. Pada tanggal 19 Juni, tercatat penambahan kasus positif 1.331, sehingga kasus positif di Indonesia menjadi total 42.761, yang mana telah disampaikan oleh konferensi pers juru bicara penanganan corona, Ahmad Yuryanto. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa Indonesia belum siap menerapkan new normal, karena tidak ada buktinya penurunan kurva penyebaran COVID-19. Sehingga pemerintah harus tetap fokus terhadap fasilitas kesehatan dan edukasi publik agar tidak terjadi kehancuran tenaga medis, sehingga kolapsnya ekonomi dan sosial Indonesia. Lalu saya akan lanjutkan dengan konklusi dari pihak kontra, pembicara kedua. Sebagai wujud optimisme dan kerjasama yang terjalin dari elemen masyarakat, sebagai bukti kuatnya Pancasila yang dimiliki Indonesia, serta dipadukannya budaya gotong royong, dapat menjadi bukti bahwa Indonesia siap melakukan new normal. Melalui kajian yuridis dan sosiologis yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua sebagai manifestasi akan kekuatan demokratis melalui keputusan Menteri Kesehatan HK 0107/328/2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi ini. Ialah suatu prosedur akan protokol kesehatan yang mana harus kita terapkan secara bertahap. Keadaan akan kehancuran sosial ekonomi yang terjadi akan terbalik dan serta menjadi roda peningkat integritas bangsa berdasarkan survei lembaga amal Inggris Curtis Eye Foundation. Faktanya Indonesia telah mendapat predikat negara paling dermawan di dunia, sehingga kolerasi antara pemerintah dengan masyarakat terjalin dengan baik. Tidak hanya pemerintah saja, kita masyarakat pun mesti bekerja keras sekaligus melawan pandemi COVID-19. Mereka yang kuat baik dari sisi imunitas tubuh dan ekonomi, yang mampu bertahan melawan COVID-19 dengan menaati protokol new normal, maka Indonesia mampu melalui pandemi ini. Badai pasti berlalu, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.